Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi belajar Mastercam. Kali ini kita akan gambar sekaligus nanti kita mempelajari pocket ya. Dibiasakan top semua di JV sama plane, kemudian kita mulai untuk menggambar kotak awalnya 100, kemudian min 60 ke bawahnya. Oke, kita bisa fit seperti ini, klik kanan fit. Terus kemudian ini nanti kita main offset ya. Offset ini kemudian klik ke atas ini 10 kita bisa ketik di sini atau kita scrollnya dirubah ya. Jadi kalau dirubah seperti ini zoom, tapi kalau dirubah di sini nanti dia berubah di angka sini. Kalau scrollnya dirubah di sini ya, itu kursornya ditaruh sini. Oke, 10 terus kemudian ini ke sini 30, ini 30. Oke, sudah benar. Kemudian kita jumper kita fillet ya, fillet dengan ini 5 jari-jarinya 5. Oke, ini kalau aktif yang ini nanti ini tidak hilang, tapi kalau di ini nanti garisnya hilang. Oke, kemudian yang di sini kita bikin cekungan untuk pocket, nantinya pakai itu offset 10 seperti itu. Oke, kemudian di sini 10, terus yang ini ke sananya 40. Kalau tampil garis-garis ini hanya display saja, mungkin di laptop kamu tidak tampil. Ini di zoom di daerah sini nanti dia hilang, itu hanya tampilannya aja. Oke, 50 bener. Oke, sudah. Kemudian ini kita fillet ya, kita fillet dengan radius 4 seperti ini. Kemudian ini kita fillet dengan radius 10. Ini fillet dipilih radius 10, enter radius 10. Kemudian ini kita jumper 5, kita jumper, pilih jumper ya. Kemudian ini 5. Oke, klik garisnya, kemudian diklik. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita mulai untuk bikin 3 dimensinya ya. Sebelum bikin 3 dimensi kita bisa langsung extrude, bisa, tapi ini kita naikkan dulu biar nanti ada sedikit berbeda ya. Kita blok terlebih dahulu, kemudian expand translate seperti ini, kemudian Z nya dinaikkan ya, Z nya naik. Nah, ini akan beda seperti itu ya. Kita skip, coba ulang lagi, ini tampilannya yang beda ini. Oke, Bapak ulangi lagi. Setelah diblok seperti ini, kemudian expand translate, diklik di sini terlebih dahulu. Tadi kan nggak pakai diklik ya, akhirnya tampilannya banyak seperti itu. Nah, ini kemudian dipindahkan di sini mouse-nya ya, mouse-nya dipindahkan ke sini, kemudian diputar scrollnya. Ini kita pindahkan ke atas 10. Nah, ini kan semakin naik 10. Oke, kalau sudah benar, kemudian ini kita extrude ke bawah, kita extrude, pilih ke bawah 10. Ini harapannya ke bawah, ini kan 10. Grade body, membuat solid ya. Oke, terus kemudian ini bagian yang ini kita naikkan 10. Klik ini extrude, kemudian pilih ini kan ikut ya, ini kan ikut kuning warnanya. Agar tidak ikut seperti itu, kita batalkan, escape, kemudian kita blok terlebih dahulu, terus diputus-putus garisnya, setiap intersect, setiap pertemuan garisnya diputus. Break at intersect. Oke, kita coba lagi untuk ini, klik ini. Nah, ini kan sudah beda, nggak langsung kuning semua. Kemudian dipilih garisnya. Oke,
merah sama hijau ini sudah ketemu. Oke, kemudian dipilih garisnya ke atas ya, ke atas tandanya ke atas 10. Oke, grid body sudah. Kita lihat hasilnya seperti itu. Kemudian kita bikin cekungan ini ya. Cekungan ini kan posisi garisnya masih di sini ya, masih bawah sini. Kalau kita bikin cekungan maka dia harusnya di atas. Kita lihat dari top dulu agar mudah untuk memilih, untuk select ini ya, di blok seperti ini. Kemudian kalau sudah terpilih, diklik translate untuk memindahkan ya. Memindahkan ke atas 10. Nah ini 10. Oke, sudah. Nah, ini garisnya kan sudah di atas ya, sudah di atas. Nah ini kita gunakan untuk memotong body, yaitu dengan cara dipilih ini extrude, kemudian pilih garisnya, klik ini. Oke, ini arahnya ke bawah, bener, cut body, kemudian dipotong 8 ya, potong 8. Kalau sudah oke, pilih body yang mau dipotong. Yang mau dipotong kan yang atas ini ya, diklik. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini adalah dasaran yang akan kita lakukan proses pocketing di sini ya. Kalau buntu seperti ini pocket ya, standar. Kalau ini, kalau misalnya pocket, kita beli pocket tapi ini kan terbuka, maka pocket open namanya. Oke, yaitu dari pilih mesin terlebih dahulu, pilih mesin, kemudian stock setupnya, double klik, kemudian bounding box sudah kena semua. Oke, dan kita mulai di toolpath untuk pocket. Oke, enggak, kita kasih nama. Nah ini bisa kita memilih selectnya dengan wireframe atau kita bisa memilih dengan solid. Kalau wireframe otomatis kita klik di garisnya ya, kita klik garisnya, contoh misalnya gini. Nah ini kan sudah oke. Kemudian kita pilih tool, misalnya tool yang digunakan itu adalah 8 flat and mill, dan linking parameternya, depthnya bisa kita pilih dari ini. Depthnya kan di sini paling dalamnya. Oke, topnya itu top stock, awalnya itu kan di atas seperti ini. Kalau sudah, klik OK, maka dia ada di dalam sini ya. Yang lain-lain bisa dirubah, depth of cut dan lain-lain. Ini jadinya seperti ini. Tadi wireframe ya, ini coba kita hapus saja, klik kanan delete. Oke, kita coba yang 3 dimensi, klik kanan mill toolpath, kemudian sama pocket ini. Oke ya, kemudian kita pilih yang 3 dimensi ini, solid, kemudian pilih bidang atas yang dalam, yang terdalam, yang akan kita machining dengan cara pocket ya. Ini kan warnanya beda, klik seperti ini, kemudian oke, pilih toolnya sama, untuk yang lain-lainnya sama tool. Misalnya kita pakai yang ini langsung kita klik OK, maka dia sudah langsung ya, kita nggak pakai ngomong depth of cut, nggak pakai diatur lagi, ini sudah bener nyampe di situ. Cuma ini kan sekali potong ya, sekali potong. Kalau misalnya depth of cutnya kita atur ya, kita pilih di cutting parameter ini untuk roughingnya, ini ya, untuk depth of cut ya, sorry ya, depth of cut kita aktifkan, kemudian berapa kedalaman sekali potong. Misalnya sekali jalan itu misalnya kita pakai 0,5. Aturan-aturan yang lain sama, untuk lap stock itu sudah pernah kita bahas ya. Ini misalnya yang kita atur itu hanya di depth of cut, yang lain-lain sama dengan yang dulu ini ya. Kalau kemudian di regenerate, sorry, depth of cut tadi masih belum
0,5. Oke, kemudian di regenerate. Nah, ini sudah berubah tampilannya seperti ini. Artinya kalau kita verify, nah itu kan setiap kedalaman sekali jalan itu dia 0,5. Oke, ini kalau kita di 3 dimensi ya. Kalau kita 3 dimensi bendanya solid. Terus kemudian yang berikutnya kita mempelajari ini tadi pocket standar. Kalau kita lihat di sini cutting parameter ini pocket standar. Pocket standar kita sekarang pilih yang open nanti untuk yang berikutnya, untuk yang ini. Kita klik kanan lagi, kemudian pocket ya, bisa kita pilih langsung di bagian solidnya atau kita pilih dengan wireframe ya, wireframe seperti ini, kemudian kita pilih. Nah, ini perhatikan garisnya kan sampai sini, dari sini sampai sini ya. Kalau seumpama nanti begini, nanti hasilnya beda. Ini seumpama begini ya, seumpama ini ketemu merah sama hijaunya, ini anak panah merah sama hijau ini ketemu, artinya kita memilih langsung jadi lingkaran seperti ini. Kalau kita pakai yang open seperti ini, nanti jadinya akan ada sisa. Perhatikan. Nah, ini di sebelah sini ada sisa ini ya, sisa. Itu kan ada sisa. Oke. Itu karena tadi kita memilih garis pembatas juga di sini. Jadi meskipun kita pilih open, nanti tetap dia ada pembatasnya di sini, ada garis batasnya. Sekarang kita bisa merubah dari geometri sini, region ini, atau misalnya ini daripada ribet ini dihapus. Jadi ini dipastikan tercentang ini, kemudian delete. Oke. Kemudian kita pilih pocket dan dipilih garisnya. Garisnya kan ini, klik. Nah, ini perhatikan perbedaannya, ini kan ada anak panah hijau ke sini ya, anak panah hijau, kemudian merahnya kan sini, dia tidak tempuk, cuma satu garis begini saja, satu garis, dan kedalamannya kan dia mengikuti dari gambar yang kita bikin, mengikuti ini gambar ini ya, kedalamannya. Oke. Kemudian cutting parameter kita pilih yang open. Ini perbedaannya, nanti dia akan melewati, nah ini garisnya akan melewati sini, sehingga kalau kita verify itu nanti hasilnya begini. Nah, ini ya, setiap kedalaman pemotongannya tadi 0,5, dia mengikuti aturan yang atas karena telah kita atur tadi. Oke. Jadi dipahami untuk pocket standar sama pocket open ya. Kalau kita pilih semua ini, select all, terus kemudian kita verify seperti ini, kita tunggu sebentar sampai dia selesai ya. Jadi kalau sudah dipilih semua prosesnya, ini bisa dikatakan sudah benar ya, bisa dikatakan sudah benar. Cara ngeceknya dilihat di ukurannya ini. Sebentar, kita tes pakai ini aja ya, pilih wireframe, kita lihat di posisi top, perhatikan terlalu cepat. Nah, ini terlihat apa enggak ini waktu dia finishing. Nah, itu dia end millnya sudah menyentuh persis di garis ya,
Ini menandakan bahwasannya proses kita sudah benar. Itu cara ngeceknya, cara ngecek apakah program kita sudah benar apa enggak. Adapun yang lain-lain bisa kita atur lab in out dan lain-lain, sama seperti di video phasing ya, video phasing. Oke. Jadi pada materi kali ini diperhatikan terutama perbedaan antara pocket standar dan pocket open. Pocket open ada dibatasi garis tadi, dan yang tidak dibatasi oleh garis, sehingga dia hasilnya ini akan keluar. Ini kan overlap, ini bisa kita atur nanti kalau melengkung ini lab in dan lab out, in dan out. Untuk garis kuning ke atas ini ya, ke atas ini menandakan retract-nya. Ini bisa kita atur di parameter, kemudian retract di linking parameternya ini diatur ya, mulai box stock, plane, retract-nya itu bisa diatur sesuai dengan keinginan. Oke, demikian untuk pocket open dan pocket standar. Semoga bisa dipahami ya, ini perbedaan antara open dan standar phasing kemarin kita sudah bahas ya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.